kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius, bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Oliva, PRR. Dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mengawali hari kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus untuk meneguhkan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami semua dalam perjalanan hidup kami teristimewa. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh aktivitas kami pada seluruh hari ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius, bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi
emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat memasuki awal pekan, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih. Kita baru saja mendengarkan kisah Injil tentang Yesus mengkritik cara hidup orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan ungkapan celakalah. Berkali-kali kita mendengar kata celakalah. Teguran keras ini biasanya dipakai oleh para nabi ketika bangsa Israel tidak mau mendengarkan undangan lembut dari Allah untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jadi, di balik kata celakalah ada penolakan dari pihak manusia. Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik. Kata munafik dalam bahasa Yunani disebut hipokritos. Juga dipakai untuk para aktor atau pemain teater. Para aktor di atas panggung biasanya mementaskan drama dengan sangat-sangat luar biasa. Mereka berakting. Mereka membuat seolah-olah kisah itu nyata. Para pementas drama, mereka bisa menampilkan diri dengan sangat hebat, sangat luar biasa, memerankan seolah-olah itu terjadi. Saat sedih mereka kelihatan begitu sedih, saat gembira mereka begitu gembira, saat bersyukur mereka begitu bersyukur, saat jatuh cinta, saat kejam, saat bertengkar atau membunuh dan lain sebagainya. Itu mereka memerankan seolah-olah itu nyata dan membawa satu suasana kepada para penontonnya. Dan sebenarnya apa yang mereka pentaskan di panggung itu tidak menggambarkan kehidupan nyata mereka sehari-hari. Sebenarnya mereka bukan seperti itu orang-orangnya, tetapi karena ketika mereka tampil, mereka harus totalitas, mereka harus banyak aktingnya untuk meyakinkan orang lain. Itulah yang bisa mengungkapkan makna dari kata munafik tadi. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, pesan Injil untuk kita pada hari ini, menjadi murid Yesus berarti kita harus melepaskan diri dari kepura-puraan, dari kemunafikan, dari keegoisan, dari kemalasan, dari kebohongan yang menghambat kita untuk semakin dekat dengan Yesus, yang menghambat kita untuk semakin mengenal Yesus. Kita tinggalkan semua itu dan kita mulai hidup baru, hidup yang penuh sukacita yang nyata, sukacita yang nyata, bukan sukacita yang sekedar akting. Penuh syukur, hidup penuh cinta kasih, hidup penuh pengorbanan, hidup mau berbagi dengan orang lain yang membutuhkan kita. Kalau Tuhan menemukan anak-anaknya seperti itu, pasti Tuhan senang
Dan kata celakalah itu tentu akan tidak tertuju kepada kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan. Semoga hari ini hidup kita semakin bermakna di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan sapaan Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja kita, ya Bapa, kami mohon limpahkanlah rahmat-Mu bagi para pemimpin gereja kami. Teristimewa, berikanlah mereka rahmat kesehatan dan kebijaksanaan dalam memimpin gereja kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang pernah minta doa dan yang sudah kami janjikan, Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang pernah kami janjikan dan juga mereka yang membutuhkan doa-doa dari kami. Kami mohon berikanlah mereka rahmat yang mereka butuhkan, teristimewa bagi usaha dan pekerjaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, berikanlah para orang tua rahmat kesehatan, kesabaran serta kesuksesan dalam pekerjaan mereka, teristimewa dalam mendidik anak-anak mereka. Semoga anak-anak mereka Engkau berkati dan memperoleh masa depan yang baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, berikanlah lapangan pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Semoga mereka boleh mendapat pekerjaan dan boleh memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Lalu Santa Maria Reina Rosari, Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita siap menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam yang terurapi. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Mari hadir lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.